Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Habibie Syafi'i, dosen Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah Sampang, peserta PKDP 2025 PTT Gusuran Ampel. Sesuai dengan RPS yang tadi pagi saya presentasikan, maka kali ini saya akan menjelaskan sekelumit tentang materi kuliah, yaitu tentang teori hierarki peraturan perundang-undangan. Teori hierarki peraturan perundang-undangan ini ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kita rinci satu persatu. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Di dalam suatu aturan itu harus termuat norma hukumnya yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di sini aturan itu karena di dalamnya mengandung norma, maka ada daya yang mengikat kepada seluruh warga Indonesia. Siapa yang membuat peraturan tersebut? Yaitu ada lembaga negara, di dalamnya ada DPR RI atau disebut dengan legislatif ya. Ada juga presiden yang disebut dengan eksekutif. Ada juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu adalah pejabat-pejabat yang berwenang membuat suatu peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Adapun di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota, pejabat yang membuat kewenangan itu adalah sama, legislatif juga disebut dengan DPRD provinsi, ada eksekutif itu namanya gubernur, terus di kota itu ada namanya wali kota bersama DPRD kotanya, di daerah kabupaten itu ada bupati, ada DPRD kabupaten. Itu adalah pejabat yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian undang-undang. Undang-undang adalah, jadi peraturan perundang-undangan dengan undang-undang ini beda ya, konteksnya beda. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Jadi undang-undang UD itu adalah dibuat oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat, yaitu setelah dibuat oleh DPR RI, maka minta persetujuan presiden. Lah, kendalanya bagaimana nantinya apabila undang-undang yang sudah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini presiden tidak menyetujui, maka dalam kurun waktu tertentu undang-undang yang dibuat oleh DPR ini dapat diundangkan. Jadi meskipun presiden tidak menyetujui. Selanjutnya, dasar hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Di dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dasar hukumnya. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Apa peraturan perundang-undangan yang baik itu? Meliputi apa saja? Yaitu harus ada kejelasan dan tujuan kejelasan naskahnya,
kejelasan substansinya, tujuannya dibuat aturan ini, peraturan ini untuk apa, itu harus jelas. Yang kedua, ada kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi di dalamnya harus ada lembaga resmi, ada pejabat juga di dalamnya. Yang tepat ini maksudnya yang ahli di bidangnya, yang ahli yang berkompetensi di bidangnya. Nah, itu yang harus baru kalau sudah meliputi kejelasan tujuan kelembagaan, ada pejabat di dalamnya, maka peraturan yang dibuat oleh para pejabat tadi ini akan melindungi segenap warga negaranya. Selanjutnya ada kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatannya. Jadi secara substansi, secara struktural, materi dan hierarki itu dan substansi isinya itu harus ada kesesuaian. Umpamanya undang-undang tentang pornografi, terus di dalamnya ternyata berbeda isinya, substansinya. Malah di dalamnya membahas tentang undang-undang narkoba umpamanya. Itu tidak jelas. Makanya secara hierarki itu tidak sah. Tidak sah secara substansinya karena tidak menjelas. Jadi judulnya tentang undang-undang pornografi ternyata isinya tentang narkoba. Itu materi muatannya kabur ya, atau disebut obscure libel. Itu tidak boleh. Selanjutnya dapat dilaksanakan. Undang-undang yang dibuat oleh para pejabat tadi itu harus dapat dilaksanakan. Jadi ketika aturan ini dibuat kan berlaku namanya asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum. Lah, dalam asas fiksi hukum, karena itu sudah diundangkan, semua orang, asas fiksi hukum itu begini, semua orang itu dianggap tahu tentang hukum, maka sekiranya aturan itu dapat diterima, peraturan itu dapat diterima oleh semua warga negara. Karena sudah diterima oleh semua warga negara, maka dapat dilaksanakan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, apakah ada upaya preventif, upaya pencegahan atau upaya lain tentang dibuatnya aturan ini, dan hasilnya dengan dibuatnya aturan ini, peraturan perundang ini, hasilnya bagaimana? Makin banyak pelanggaran, makin banyak orang melakukan perbuatan melawan hukum, atau semua masyarakat khususnya di Indonesia ini tunduk pada aturan yang sudah dibuat. Itu maksudnya kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selanjutnya ada kejelasan rumusan. Rumusannya, konsepnya harus jelas. Nah, kalau konsepnya sudah jelas, maka di dalamnya tujuan, manfaatnya itu jelas dibuatnya peraturan tersebut. Jadi jangan sampai asal-asalan ya membuat suatu peraturan perundang-undang ini. Selanjutnya keterbukaan. Aturan yang dibuat, peraturan perundang-undang yang sudah dibuat oleh pejabat tadi itu harus terbuka, harus diketahui oleh publik, supaya publik dapat tahu, oh ini sekarang ada undang-undang tentang pornografi, ada undang-undang tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi umpamanya. Ini harus terbuka supaya masyarakat khususnya warga negara ini dapat mengetahui bahwa ada aturan baru yang mengikat warga negaranya. Seperti itu. Selanjutnya kawan-kawan, dalam materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman. Jangan sampai aturan itu dibuat ada asas kekerasan umpamanya di dalamnya. Tidak boleh, harus mengayomi. Karena aturan itu dibuat, peraturan perundang-undangan itu dibuat itu kan sebagai rumah ya, sebagai wadah. Sehingga kalau sebagai rumah di konsep seperti rumah, maka di dalamnya ada AC-nya, ada kipasnya umpamanya. Ketika orang itu masuk dalam aturan itu sekiranya adem ayem. Tidak ada perselisihan. Seperti itu. Masyarakat itu menerima semua, itu namanya pengayoman. Yang kedua, ada rasa kemanusiaan yang harus diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan itu. Di rasa kemanusiaannya itu harus ada dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai nanti aturan ini dibuat malah di dalamnya substansinya berisi malah manusia itu terus
harkat martabatnya berkurang gara-gara ada aturannya ini. Ada yang ketiga, materi muatannya kebangsaan. Materi kebangsaannya harus ada, materi kekeluargaan harus ada, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan. Di keadilan ini harus ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, atau dalam istilah lain disebut equality before the law. Ketertiban dan kepastian hukum harus ada, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan itu harus tercermin dalam muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan kebutuhan hukum dan masyarakat. Maksudnya bagaimana kawan-kawan? Maksudnya begini. Aturan paling tinggi di negara Indonesia ini adalah UUD 45 ya. Itu sifatnya supreme, derajatnya tinggi. Nah, tidak ada aturan di negara Indonesia ini yang paling tinggi daripada UUD 45. Lah, dari mana lahirnya UUD 45 ini? Maka lahirnya UUD 45 ini dari Pancasila. Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia ini, termasuk UUD 45 ini. Itu merupakan tafsiran dari Pancasila. Maka UUD 45 ini dianggap sebagai konstitusi tertinggi ya di negara Indonesia. Maka tidak ada UUD undang-undang yang paling tinggi di atas UUD 45. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Jadi UUD 45 memerintahkan bunyinya seperti ini, umpamanya tentang keberagaman keagamaan, pasal 29. Setiap pemeluk agama, itu tafsirannya, setiap pemeluk agama dipersilahkan memeluk agamanya menurut keyakinannya masing-masing umpamanya. Itu kan perintah UUD 45. Maka nanti ada undang-undang organik, undang-undang turunannya di bawah UUD 45 itu yang disebut dengan undang-undang atau pengganti undang-undang untuk melaksanakan isi dari UUD 45 tadi itu. Jadi UUD 45 ini ditafsirkan dengan undang-undang. Namanya undang-undang organik, terus dinamakan di bawahnya undang-undang itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan daerah, kabupaten, provinsi sampai ke kota atau kabupaten. Itu namanya undang-undang organik. Tapi secara hierarki semua aturannya yang di bawah undang-undang itu harus jangan sampai bertentangan dengan UUD 45. Ini saya belum berbicara tentang bagaimana cara penyelesaiannya ketika ada PP, namanya peraturan pemerintah yang substansinya bertentangan dengan undang-undang. Penyelesaiannya bagaimana? Terus wilayahnya siapa yang mengadili? Itu nanti belum saya jelaskan. Terus selanjutnya, kawan-kawan, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR Presiden atau DPD harus disertai akademik. Jadi sebelum orang itu membuat suatu aturan ya, itu harus dikonsep, naskah akademiknya harus ada. Maksudnya bagaimana? Naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan pengaturan daerah, rancangan peraturan kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Umpamanya di Kabupaten Sampang ya, karena saya ini berdomisili di Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang ini umpamanya ada legal opinion, isu hukum ya, tentang larangan membuka tempat hiburan umpamanya, itu isu hukumnya. Nah, boleh enggak di Kabupaten Sampang ini ada tempat hiburan
Kalau boleh, ya silahkan dibuat aturannya, perdanya dibuat. Boleh apa enggak? Kalau dilarang juga silahkan dibuat. Kan seperti itu, supaya jelas. Dengan cara apa? Sebelum DPRD kabupaten ini menyusun tentang aturan, maka disiapkan dulu naskah akademiknya. Karena nanti ketika kita sudah paham tentang naskah akademiknya, karena naskah akademik ini hasil dari pengkajian dan penelitian, maka di situ akan kita dapat merancang, dilihat rancangan, nanti larinya ke rancangan peraturan perundang-undangan, sehingga dari naskah akademik itu setelah tersusun rancangan undang-undang itu, maka muncullah suatu solusi. Kalau dibuka tempat hiburan dampaknya seperti ini, kalau tidak dibuka dampaknya seperti ini, seperti itu. Di dampak positif dan negatifnya itu nanti kita kelihatan. Selanjutnya, penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum, penelitian lain yang secara cermat, komprehensif dan sistematis. Cermat itu artinya teliti, tepat sasaran ya. Komprehensif menyeluruh, mencakup berbagai aspek penting. Sistematis yaitu sesuai tata urutan, tidak tumpang tindih. Mungkin itu dari saya, cukup saya dulu sekelumit teori hierarki peraturan perundang-undangan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.